Bismillahirrahmanirrahim. Bab Raudhah. Satu keistimewaan yang dimiliki oleh Masjid Nabawi dan tidak dimiliki masjid-masjid yang lain, hatta Masjidil Haram, adalah Ar-Raudhah. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid Al-Mazini, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku, yakni kamar tempat tinggal yang ditempati baginda Rasulullah, berarti hujratu Aisyah, kamar atau biliknya Sayyidatuna Aisyah, karena rumah Nabi itu sangat kecil. Seorang ulama memberikan gambaran, andaikan manusia dengan ukuran normal itu berdiri di rumah Nabi, maka kepalanya itu akan menyentuh atap rumah Nabi. Jadi rumah Nabi itu tidak tinggi, sangat sempit. Jadi Rasulullah itu sangat sederhana. Sampai Rasulullah suatu ketika beliau tertidur di atas pelepah kurma dengan berbantal batu. Sayyidina Umar bin Khattab melihat, beliau menangis. "Ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, manusia terbaik di dalam alam jagat raya ini. Andaikan engkau meminta istana, Allah akan memberikan istana kepadamu. Mengapa engkau tidur di atas pelepah kurma ya Rasulullah dengan berbantal batu?" Apa kata Rasulullah? "Wahai Umar, apa artinya aku dengan dunia? Aku diutus oleh Allah bukan untuk menjadi raja seperti Kisra di Persia, bukan untuk diutus sebagai raja seperti Raja Qaisar di Romawi. Aku diutus oleh Allah untuk membangun pondasi keimanan, keilmuan." Nah, sehingga rumah Rasulullah itu sangat-sangat sederhana. Jadi yang dinamakan Raudhah, antara rumah Rasulullah dengan mimbar baginda Nabi itu ada Raudhah. Raudhah itu kebun dari kebun-kebun surga. Yang menjadi pertanyaan, apa maksud Raudhah bin Riyadil Jannah? Itu ulama ada 3 pendapat yang nanti akan kita mencoba untuk menjabarkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa panjangnya Raudhah itu adalah kurang lebih 2.600 lebih meter persegi. 26 meter persegi. Ada yang menyatakan 22 meter persegi. Itu panjangnya. Lebarnya hanya 15. Artinya sangat sedikit, sangat terbatas. Namun waqad dhahaba ba'dul ulama ila anna ar-raudhata tamtaddu min baitis Sayyidah Aisyah, memanjang dari kamarnya Sayyidatuna Aisyah ila musallal Id, kepada tempat yang dijadikan sholat Idul Fitri oleh Rasulullah, al-masyhur bi Masjid Al-Ghamamah, yang populer dengan Masjid Ghamamah. Jadi kalau kita sekarang sulit masuk Raudhah, ya cukup di luarnya dekat-dekat dengan Raudhah itu sudah Raudhah menurut suatu pendapat ulama. Ya seperti itulah ulama kita memudahkan, ulama kita membuka pintu. Jadi kita kalau memang kesulitan dengan minimnya pembatasan-pembatasan, sehingga ketika kita di Madinah tidak ada kesempatan masuk karena membeludaknya jemaah umroh
pada akhir-akhir sekarang ini, maka kita bisa mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa Raudhah itu memanjang dari Hujratun Nabi, Hujratu Aisyah sampai ke Masjid Al-Ghamamah. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, apa maksud hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Raudhah itu adalah kebun dari kebun-kebun surga. Ma baina mimbari ila hujrati raudhatun min riyadil jannah. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa orang yang masuk ke Raudhah itu nanti oleh Allah, siapapun yang masuk ke Raudhah, ini pendapat pertama, maka dia akan dimasukkan ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Raudhah itu adalah penggalan tanah, sepotong tanah yang diambil oleh Allah, diletakkan di bumi. Sehingga tanah Raudhah itu adalah tanah surga. Sehingga nanti kita yang pernah ke Raudhah, mudah-mudahan dimudahkan, kembali lagi, lebih-lebih jamaah umroh Nur Haramain Mulia, mudah-mudahan dimudahkan masuk Raudhah. Jadi yang masuk Raudhah itu nanti di hari mahsyar dicari. Ya Allah, si fulan, fulanah dulu pernah datang ke Raudhah, dulu pernah datang kepadaku. Aku sekarang mencari dia untuk aku tarik, aku ajak ke surga. Pendapat ketiga ada yang mengatakan Raudhah disebut Raudhah karena di sanalah tempat turunnya rahmat dan keberkahan. Sehingga yang perlu kita prioritaskan ketika ada di Raudhah adalah berdoa, memohon sebanyak-banyaknya, meminta rahmat, barokah, meminta keistiqomahan, karena di sanalah doa kita diijabah, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekilas bab tentang Raudhah. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita oleh Allah dituntun menjadi hambanya yang berjiwa Raudhah, berjiwa Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin.